Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Baik, hari ini kita akan mendiskusikan tentang salah satu program untuk mata kuliah crop modeling yang disediakan oleh IRI dari Lembaga Riset Padi Internasional, yaitu Rice Doctor. Nah, jadi program Rice Doctor ini bisa digunakan dengan menggunakan versi web atau menggunakan versi Android. Nah, saya menggunakan versi Android. Teman-teman bisa menggunakan versi Android dan di-download di Play Store. Oke, tampilan luarnya seperti ini. Kemudian kita klik dulu, nanti akan saya jelaskan apa fungsi dan kegunaan dari program Rice Doctor. Nah, ini. Oke, baik. Jadi Rice Doctor ini adalah program yang digunakan oleh penyuluh atau mahasiswa atau peneliti untuk mendiagnosa penyakit, hama, dan permasalahan lain yang terjadi pada tanaman padi. Apakah itu disebabkan oleh cekaman abiotik maupun cekaman biotik. Kemudian juga ada outputnya, yaitu bagaimana cara menangani cekaman-cekaman yang terjadi. Oke, program Rice Doctor ini dikembangkan oleh 4 lembaga riset, yaitu IRI, kemudian ada Lucid Team dari University of Queensland di Australia, kemudian juga ikut serta Lembaga Penelitian Padi Filipina dan Balai Penelitian Tanaman Padi Indonesia. Oke, Rice Doctor ini bisa mendiagnosis sekitar 88 penyakit dan hama, baik yang disebabkan oleh cekaman abiotik maupun biotik. Nah, untuk membantu pengguna menggunakan program ini dan untuk mempermudah penggunaan program ini, maka juga disediakan gambar serta penjelasan dari penyakit atau serangan hama yang terjadi. Oke, baik, kita bisa simulasikan langsung tentang Rice Doctor ini. Gampang sekali, teman-teman bisa melihat ini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaan ini berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, apa yang terjadi di tanaman padi yang ditanam. Kemudian ini ada list penyakit-penyakit, ada alkali atau cekaman pH tinggi, kemudian ada aluminium toxicity atau cekaman aluminium pH rendah, kemudian ada semut, ada bakteri, kemudian ada bakanai. Bakanai ini penyakit yang disebabkan oleh jamur ya, jamur. Kemudian ada blast ya, ada blast, kemudian ada boron defisiensi, sangat banyak sekali. Ada apa lagi ini ya, banyak. Ada cekaman kekeringan ya, ada cekaman banjir, tergenang dan lain sebagainya. Ini ada sekitar 88 list penyakit ataupun hama. Oke, untuk menggunakannya teman-teman bisa back ke pertanyaan. Nah, ini pertanyaan pertama harus dijawab, bagaimana gejala terdistribusi di lapangan. Tinggal diklik saja tanda panah ke bawah, maka teman-teman bisa lihat, kita bisa melihat ada sirkular, ada marginal, ada random, ada strip, ada in-row, dan lain sebagainya. Nah, dilengkapi dengan gambar-gambar untuk mempermudah teman-teman melihat seperti apa gejala yang terdistribusi di lapangan. Kita ambil contoh misalnya sirkular, kita lihat gambarnya. Nah, sirkular. Nah, ini adalah lahan tanaman padi, sawah. Nah, yang putih itu adalah ilustrasi dari serangan penyakit atau hama yang terjadi secara sirkular. Kemudian ada margin di tepi-tepi lahan. Nah, tanaman padi yang berwarna putih itu adalah ilustrasi tanaman yang terserang oleh hama ataupun penyakit dan lain sebagainya. Kemudian ada random pada masing-masing rumpun ya. Kemudian ada random pada grup atau kelompok tanaman. Kemudian ada keseluruhan lahan, hampir keseluruhan lahan terserang. Nah, tanaman padi yang berwarna putih, saya ulangi lagi, itu adalah tanaman padi yang diilustrasikan terserang oleh hama ataupun penyakit. Oke, kita ambil contoh
distribusi serangan sirkular di tengah-tengah, bukan di tengah-tengah, melingkar ya, melingkar. Karena ada yang di tengah juga, center of field. Nah, ini di tengah. Mirip. Tetapi sirkular dia bisa di tengah, bisa di tepi. Tapi pola serangannya melingkar. Kita centrang saja. Nah, kemudian akan keluar, kalau kita centrang, maka bisa kita lihat di samping, geser ke kanan. Nah, dari 88 hama ataupun penyakit yang ada di dalam list Rice Doctor, maka dipilih ada 2 hama yang pola serangannya sirkular, yaitu black book atau dalam bahasa Indonesia kepinding hitam, dan tikus red. Nah, tikus sawah. Nah, oke, sirkular. Kemudian kita bisa geser ke bawah, ada pertanyaan lain. Nah, teman-teman tinggal menjawab. Bagaimana gejala yang diamati misalnya ya. Nah, apakah gejalanya itu abnormalitas tinggi tanaman, atau abnormalitas anakan, atau warna pada tanaman, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat. Nah, tentu ini harus berdasarkan pengamatan real di lapangan. Oke, coba kita ambil contoh. Yang diamati di lapangan itu ada terjadi ketidaknormalan pada tinggi tanaman. Kita centrang aja. Kita lihat gambarnya dulu seperti apa. Oke, kira seperti ini gambarnya. Centrang. Nah, setelah kita centrang, maka akan keluar, kita geser ke kanan. Geser ke kanan, maka pola serangan melingkar kemudian menyebabkan abnormalitas pada tinggi tanaman. Ini disebabkan oleh black book atau kepinding hitam. Nah, ini dia. Nah, kita bisa lihat gambar black book itu seperti apa. Nah, ini dia black book yang sedang bertelur. Nah, kira-kira dari hasil diagnosis Rice Doctor, pola serangan melingkar di lahan sawah kemudian menyebabkan terjadinya abnormalitas pada tinggi tanaman, itu disebabkan oleh black book ya, black book atau kepinding hitam. Oke, nah ini dia, seperti ini kira-kira gambar-gambarnya, serangannya. Nah, kemudian penjelasan apa itu black book, kemudian bagaimana bisa terjadi serangan black book, dan bagaimana cara menanganinya, teman-teman bisa tinggal klik saja di tulisan black book kepinding hitam. Nah, nanti akan keluar mengapa dan di mana terjadi, kemudian bagaimana cara mengidentifikasinya, kemudian nama latinnya apa, ada beberapa nama latin ya. Kemudian apa solusi yang ditawarkan, tindakan preventifnya seperti apa, dan untuk tindakan pengontrolannya seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, gampang sekali. Jadi ini sangat membantu peneliti, penyuluh maupun petani dalam melakukan diagnosis terhadap penyakit, tapi hanya khusus tanaman padi. Terserah padinya apa, padi sawah boleh, atau padi ladang juga boleh. Ya, jadi kita mencari sampai tinggal 1 penyakit itu tersisa, atau hama itu tersisa. Dari 88 list yang disediakan, kita cuma mencari sampai 1 list yang tersisa. Nah, teman-teman bisa mencentrang lebih dari 1. Nah, lebih dari 1 jika memang di lapangan ditemukan gejalanya lebih dari 1. Misalnya sirkular dan random misalnya. Nah, kita coba ambil contoh ya. Closekan dulu, kemudian sirkular dan random group of plants. Nah, maka kalau kita pilih 2, ternyata ada sekitar 63 tadi. 63, banyak sekali ya. Nah, dari 63 ini harus kita seleksi lagi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang disediakan hingga jumlahnya tinggal 1. Oke, saya kira cukup untuk penjelasan Rice Doctor. Silahkan disimulasikan, dicoba-coba. Kapan perlu pergi ke sawah, kemudian lihat, amati apakah terjadi penyakit atau serangan hama. Kemudian lakukan diagnosis dan duga hama apa yang menyerang atau penyakit apa yang sedang menyerang di sawah tersebut. Oke, saya kira cukup. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.